telur asin per tahun. Ini berdasarkan eh, hasil BPS Brebes tahun 2023, Pak. Kemudian telur asin telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020. Kemudian telur asin Brebes memiliki potensi ekspor ke negara dengan populasi diaspora Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi, di mana terdapat permintaan tinggi terhadap produk makanan khas Indonesia ini. Kemudian saat ini ekspor produk telur asin masih sporadis dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan volume terbatas dan belum berkelanjutan. Yang keempat, situasi dan kondisi kebijakan exciting, di mana dari segi aspek kondisi saat ini, di mana sertifikat ekspor belum semua pelaku memiliki sertifikat produk pangan olahan seperti SPP IRT, BP POM, kemudian sertifikat halal dan sertifikat HACCP. Kemudian terkait aspek dukungan ekspor, di mana program seperti Ekspor Coaching Program atau SCP dari Kemendak masih terbatas pesertanya. Kemudian terkait aspek infrastruktur produksi, di mana produksi masih bersifat manual dan sporadis, minim fasilitas rumah produksi, dan bersertifikat ekspor. Kemudian dari segi akses pasar luar negeri, di mana masih minimnya promosi pada event dagang seperti Trade Expo Indonesia, Dubai Expo, dan sebagainya. Kemudian dari aspek indikasi geografis, di mana telur asin Brebes telah memiliki pengakuan IG sejak tahun 2018, namun belum dimanfaatkan optimal dalam branding ekspor. Kemudian yang kelima, opsi-opsi kebijakan. Opsi yang pertama, kami melakukan penguatan sertifikat dan standarisasi ekspor, di mana fasilitas pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikat halal, BP POM, HACCP, dan ISO. Kemudian penyederhanaan birokrasi ekspor produk pangan olahan. Kemudian terkait opsi yang kedua, kami melakukan pengembangan sentra industri telur asin ekspor, nantinya membangun rumah produksi berstandar ekspor melalui DAK dan dana tugas pembantuan. Kemudian meningkatkan akses UKM ke teknologi pengemasan, pengeringan, dan pasteurisasi. Kemudian opsi yang ketiga, disarankan diplomasi dagang dan promosi produk di pasar global dengan cara mendorong promosi telur asin Brebes melalui Atasé Perdagangan RI dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Kemudian mendaftarkan produk telur asin ke e-commerce ekspor seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia internasional. Opsi yang keempat, melakukan diversifikasi produk dan inovasi nilai tambah dengan cara mendorong produk turunan seperti keripik telur asin, abon telur asin, saus salt edge untuk pasar retail luar negeri. Kemudian melakukan pelatihan packing internasional dan desain branding berbasis indikasi geografis. Kemudian yang keenam terkait rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisa opsi, rekomendasi utama yang ditujukan kepada Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pertanian adalah satu, bentuk program khusus di mana lakukan kegiatan ekspor UMKM pangan ikonik, yaitu telur asin Brebes, dengan cara melibatkan pelaku lokal, dinas daerah terkait, dan mitra ekspor untuk membentuk ekosistem ekspor telur asin. Yang kedua, bangun rumah produksi berskala ekspor yang didanai oleh APBN atau skema Public Private Partnership sebagai sentra industri telur asin berteknologi pasca panen dan pengemasan modern. Yang ketiga, akselerasi sertifikasi dan ekspor, di mana fasilitasi sertifikasi halal, SPRT, IRT, dan HACP untuk lebih kurang 100 UKM telur asin dalam 2 tahun ini. Kemudian yang keempat, integrasi telur asin Brebes dalam diplomasi kuliner Indonesia dengan melibatkan telur asin sebagai bagian dari kampanye Indonesia Spice Up to World dan diplomasi kuliner Indonesia di luar negeri. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait dengan policy brief telur asin Brebes Go Internasional, mendorong produk lokal unggul menembus pasar
dunia atau pasar ekspor. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak Ridwan ya. Bapak Ibu sekalian, meskipun ini saya yakin merupakan hasil diskusi bersama ya kelompok ini, yang juga mungkin diawali dengan mencoba mendiagnosis apa sih sebenarnya permasalahan yang paling krusial di Brebes ini. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sekalian akan menyampaikan eh, masukan ataupun juga mungkin pengayaan terhadap konsep ini yang tentu saja kita belum mendapatkan ya informasi mungkin ya yang lebih detail ya kaitan dengan hal ini. Jadi saya persilahkan itu. Dan yang ingin saya tegaskan dalam konteks ini jangan lupa bahwa sekalian subtema kita itu adalah kaitan dengan kolaborasi ya antara pemerintah dengan swasta atau masyarakat. Jadi baik itu di dalam penjelasannya atau juga rekomendasi-rekomendasinya itu tekankan bagaimana apa namanya itu kolaborasi itu dibangun ya dalam rangka tentu saja. Kalau di sini adalah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan apa namanya itu produk dari telur Brebes ya pangsa pasarnya bukannya domestik saja tapi sampai ke internasional bagaimana model kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan hal tersebut gitu ya sekalian. Silakan Bapak dan Ibu sekalian ya kita diskusikan dan mohon untuk dicatat ya kalau ada notulen Pak Ridwan boleh ditunjuk atau mau langsung oleh Pak Ketua terserah Bapak sekalian. Silakan Bapak sekalian ya kita diskusikan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Ridwan. Bu Ini Ening biasa, Pak. sebelum- Notulen itu, Pak. Gimana, Bu Ning? Bu Ening biasanya, Pak, kalau Oh, notulen. boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu. Biasanya kalau ada perempuan, itu perempuan itu jadi notulen. Nggak tahu ini. Sudah jadi tradisi seolah-olah. Nggak apa-apa Bu ya. Iya siap Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan ini untuk memperkaya apa yang sudah dipaparkan Pak Ridwan. Barangkali Pak Tony, kemarin itu kan sempat mencuat ke permukaan ya dua subtema selain telur Brebes itu bawang merah kalau tidak salah kemarin itu sempat sempat ini. Ah, betul Pak. Gitu Jadi ya. gini karena Tapi kita mungkin kemarin ini kan udah kesepakatan bersama ya, nggak apa-apa. Mau bawang merah, mau telur Brebes juga nggak apa-apa. Silakan. makanya saya agak bingung mohon izin Pak. Mungkin karena pada kawan-kawan itu pada fokus ke proper Pak, bolak-balik gitu kan ke proper. Nah, terus saya juga baca ini, apakah di sini kelompok yang 3B ini ada kelompok ABC-nya? Saya lagi cari historinya ini Pak. Punten Pak Baban. Jadinya memang kemarin itu kalau kelompok kami itu yang ada embrionya. Jadi di situ sudah ada penawaran dari Rusia tentang pengolahan bawang merah, gitu kan? Apakah ini berbeda? Makanya mau izin Pak, ini saya mau koordinasi dulu sebentar. Apa ada kawan-kawan yang Oh lain iya ini? ya ini baru 3B ya, berarti kan ini 3B, Pak. jadi belum kita sepakati bersama ya. Nah Oke itu oke Pak, oke makanya oke. saya Ah, bingung oke ini. oke. Sorry sorry saya yang salah. Tak pikir sudah. Kelompok Pak Tony 3C itu, Pak, Oh sorry bawang. sorry sorry Pak Ridwan. Sorry sorry. Ini Ya, 3B ya. Oke. ya 3B, Pak. Kalau gitu ya untuk membangun kesepakatan bersama nanti akan diambil yang mana gitu ya. eh jadi sekarang paparkan dulu semuanya aja dulu ya. Gimana kalau gitu? Iya, Pak. Itu nggak? Paparkan semuanya, nanti kita diskusikan bersama kira-kira akan fokus di mana. Mau tiga-tiganya diambil, nggak jadi masalah nanti ya. Ya, silakan. Kalau gitu di stop share dulu Pak Ridwan. Sekarang kelompok 3C atau 3A, silakan. Kalau gitu. Sorry, sorry. Saya tadi agak, saya pikir Pak, saya kira-kira bingung ini yang mana gitu. benar. Pantasnya Pak Tony bingung tadi. Oh, oh iya, waktu penugasan itu masih tiga sub kelompok. Lupa saya lupa. Maaf, maaf, maaf. Silakan sekarang mau 3B dan 3A. 3A boleh. Monggo.
Silakan Bapak sekalian. Silakan kelompok A atau kelompok C. Mohon izin Bapak minta waktu sebentar Pak. Ini nyari filenya kemana ini? Oke, oke, Hilang. oke, Mohon izin oke. minta waktu Aman-aman, sebentar Pak. silakan. Pak Tony kelompok C ya? Kelompok A siapa kelompok Kelompok A? C, kelompok C Kelompok Pak. C, Pak, sama saya juga, Pak. Lagi Oh, dicari dulu oke. bentar, Pak, filenya, Pak. Oke. Ini malum Ini tugas ketumpuk-tumpuk Pak. Makanya saya tadi fokus ke bingung. proper. Udah hilang semua. Sibuk proper. Ke kelompok A-nya, yang A sudah siap belum? Baik, kok sudah siap belum? Eh, Mohon izin Pak. Ini ada sedikit. oke. Saya paparkan ya Pak ya. Silakan, silakan Pak Tony, silakan. Hmm. Izin Pak, untuk Indonesia bagian tengah sudah waktu masuk sholat untuk Oh, Jumat. silakan, silakan. Yang sudah salat dulu, Iya, kasih Pak. silakan. Sudah muncul Pak. Sudah, Pak Tony, silakan. Baik, mohon izin Pak. Pak Coach sama kawan-kawan dari kelompok 3C dan mohon tanggapan masukan dari kelompok yang lain. Jadi Brebes itu dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Dari data kami itu
70% yang ada di Indonesia itu dipasok oleh Brebes. Urutan keduanya adalah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Dan karena itu dia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melalui skema investasi public-private partnership. Kalau kemarin data yang kita dapatkan dari Kepala Bapelitbang selaku narasumber itu sudah ada calon investor dari Rusia. Cuman karena ada kendala di mana adanya tidak kesesuaian paham dengan para petani Brebesnya itu, dari petani bawangnya yang ada di Brebes. Nah, dengan produksi bawang merah yang mencapai puluhan ribu ton per tahun, tentunya ini ada peluang atau ada potensi lah untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan pasca panen, logistik yang efisien, kemudian juga pengembangan industri berbasis bawang merah yang intinya adalah adanya value added dari bawang merah itu sendiri. Kemudian investasi swasta dalam skema P3 dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan seperti fluktuasi harga, keterbatasan infrastruktur, dan akses pasar. Nah, terkait dengan potensi bawang merah di Brebes, Pak, pertama adalah produksi unggulan. Brebes menyumbang ke 30% dari produksi bawang merah nasional. Dari 30%-nya ini yang terbesar ini ada di Brebes, Pak. Tadi kita sampaikan, sebetulnya pada Pulau Jawa 70% itu ada di Brebes. Kemudian kualitas tinggi, bawang merah Brebes dikenal memiliki aroma yang kuat dan daya simpan yang baik, cocok untuk industri makanan dan farmasi. Kemudian adanya dukungan pemerintah, adanya program seperti pembangunan cold storage dan pelatihan petani meningkatkan daya saing komoditas. Nah, cold storage ini Pak, yang kadang-kadang begitu panen raya, mereka itu harga anjlok. Makanya dibutuhkan cold storage untuk menyimpan hasil panen bawang merah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Kemudian peluang investasinya untuk P3 dari swasta, skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan pasca panen, di mana swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan pabrik pengolahan bawang merah menjadi produk turunan seperti bubuk bawang, minyak asiri, atau bawang goreng yang siap digunakan. Kemudian dari segi logistik dan penyimpanan, ya tadi yang kita sebutkan adalah investasi dalam cold storage dan rantai dingin untuk mengurangi kehilangan hasil panen dan untuk menjaga kestabilan harga. Kemudian pemasaran digital, pengembangan platform e-commerce khusus komoditas pertanian untuk memperluas pasar domestik dan ekspor. Yang keempat adalah penelitian dan pengembangan, dilakukan kolaborasi dengan universitas atau lembaga penelitian untuk meningkatkan varietas dan teknologi budidaya. Kemudian manfaat dari investasi P3 bagi pemerintah adalah mengurangi beban anggaran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian bagi swasta, mendapatkan insentif fiskal, akses ke bahan baku berkualitas, dan paksa pasar yang stabil. Bagi petani tentunya akan mendapatkan manfaat, transfer teknologi, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas. Tantangan dan solusinya, yang pertama adalah tentang risiko harga. Perlu kontrak jangka panjang dengan petani untuk menjamin harga pasar. Kemudian dari segi aspek infrastruktur, pemerintah perlu menyediakan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur pendukung. Kesimpulan kami adalah, dengan potensi bawang merah yang besar dan dukungan skema P3, Public Partnership, Brebes dapat menjadi contoh suksesnya kolaborasi pemerintah swasta dalam pengembangan agribisnis, investasi di sektor pengolahan dan logistik, serta akan memperkuat posisi Brebes sebagai hub bawang merah nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Mungkin ini belum terlalu dalam, Pak Baban, mohon izin, karena kebingungan kami, Pak, mohon maaf, Pak, kekurangan kami, jadinya nanti mungkin dalam kedepannya, sebetulnya ini sudah ada lagi disusun tentang videonya, Pak, yang dulu disarankan. Jadi karena kami ada keterbatasan personil, sudah ngirim dan sama Pak Eka ini sedang diproses, Pak, untuk Sedang Pak, sedang ditampilkan. diproses. Ya, Izin makasih Pak Baban. menambahkan, izin Ya, silakan menambahkan Pak. Pak Baban, Silakan, Pak silakan. Tony, Baik. terkait video lagi sedang on proses. Inti cerita dari video ini tidak jauh dari tadi yang dipaparkan oleh Pak Tony. Jadi nanti ada dari cerita awal narasinya itu memperlihatkan petani bawang merah yang ada di Brebes. Selanjutnya ada pihak dari investor yang berminat terhadap bawang merahnya. Selanjutnya juga ada nanti resistensinya dari petani bawang merah, dan di endingnya Pak Baban, di endingnya itu kita nanti akan mengkombinasikan antara video petani bawang merah dan video AI ketika ada keberhasilan bila pola tanam yang dilakukan oleh petani bawang merah ini mengikuti apa yang menjadi masukan dari investornya itu, Pak. Dalam artian video AI ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum, Pak, pada petani. Karena bagi mereka kalau hanya bicara dan mendeskripsi narasi
kalimat-kalimat bagi mereka biasanya suka sulit menangkapnya, Pak. Tapi dengan ada gambaran-gambaran melalui video AI, mudah-mudahan video AI-nya ini berhasil, bisa memberikan gambaran secara visual kepada para petani, Pak. Gitu, Pak, intinya, Pak. Nanti videonya masih on proses, Pak, karena yang untuk video AI ini lumayan cukup menyita waktu untuk produksinya dari tim kami, Pak. Baik, makasih. Jangan dulu bikin videonya ya. Karena gini, maksudnya gini. Jadi nanti pada sekalian, pertama policy brief ini sifatnya ada kelompok ini, kelompok besar ini, bukan ini kan baru kelompok C ya. Kecil, Ya, ini kan kelompok kecil, kecil. ada kesepakatan. Kalau semuanya sudah sepakat akan mengangkat kaitan dengan tema ini atau isu ini, ya ini bisa nanti dibikin. Yang kedua, Mas sekalian, video itu sebenarnya dibuat untuk laporan VKN, bukan Polbrief ya. Ini jangan ketukar-tukar nih, Polbrief dengan VKN. Jadi untuk maaf, Polbrief dengan laporan VKN. Untuk Polbrief ini tidak perlu ada video, Pak Eka, Pak Tony ya. Tapi untuk laporan VKN itu bikin video. Jadi video itu untuk kepentingan nanti laporan visitasi kepemimpinan nasional. Gitu ya Pak Eka ya. Oke, sebelum kita bahas lagi yang tiga-tiganya, nanti kita diskusikan bersama. Tentu ini akan untuk kepentingan bersama-sama ya, supaya kita ada kesepakatan. Silakan Mohon yang izin Pak, Pak Baban mohon izin Pak supaya nggak salah interpretasi, supaya ya. nggak salah. Berarti yang sekarang Polbrief ini berarti benar nggak lokusnya ngambil yang di Brebes Pak? Jadi gini Bapak sekalian, eh, ini nampaknya ini saya melihatnya itu eh, lebih cocok dua-duanya nih yang barusan ditampil itu untuk laporan VKN. Karena Nah itu Polbrief dia itu Pak. sifatnya nasional ya sekalian, harus diangkat menjadi kebijakan nasional. Nah, meskipun tadi Pak Tony sudah menyinggung bagaimana kontribusi misalnya itu bawang bawang merah itu untuk produksi nasional dan itu bisa diangkat menjadi isu nasional, boleh-boleh aja sebenarnya itu. Tapi kita tetap dalam konteks kebijakan nasional. Sedangkan untuk laporan VKN, ya sarannya itu ke pemerintah daerah, gitu Pak ya. Jadi Ya. sarannya itu ke lokus VKN kita. Kalau policy brief itu ke pusat. pemerintah pusat. Jadi mungkin ke kementerian terkait lah gitu ya Pak Tony seperti itu. Nah iya Pak, Jadi, betul Pak. Berarti ini ketuker-tuker Pak. Mohon kayaknya maaf. gitu, kayaknya gitu ketuk-ketuk ini. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bahan baku yang luar biasa. Kalaupun ini dijadikan sebagai polbrief nanti ini bahan baku luar biasa. Tapi yang jelas ini sangat relevan dengan laporan VKN ini. Makanya Pak Eka sama Pak Tony barusan bilang-bilang ada video. Ini video itu di laporan VKN sebenarnya nanti ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Segera ini luar biasa. Baik, yang kelompok A silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok A siapa saja ya? Ini Pak Eko, silakan Pak Eko. Izin Mbak, ini kelompok A dari Pak Sumono, Pak Dase, saya Ya. sendiri, Pak Salib, dan Pak Jumadil. Tadi masih belum ngeh tadi terkait dengan eh, kelompok. Eh, Alhamdulillah tadi cek di apa namanya Hailing kita sudah upload, jadi Ya. teringat kembali nih Pak Baban, mohon maaf. Ya. Jadi kelompok 3A izin karena ini polisi brief, jadi skala nasional, jadi kita coba angkat isu stunting nih Pak Babat. Jadi beda dengan kelompok yang BC, kami coba untuk membuat suatu kebijakan nasional terkait dengan isu stunting. Dan ini memang stunting menjadi isu yang eh, pada periode Pak Jokowi ini memang selalu menjadi prioritas. Lanjut. Nah, ini stunting tentunya merupakan kondisi yang tumbuh anak balita akibat kekurangan gizi kronis terkait dengan 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian prevalensi stunting eh, cukup tinggi pada masa itu dan kondisi anak yang mengalami stunting memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit, infeksi, perkembangan kognitif yang terhambat dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Oleh karena itu, pemahaman tentang stunting mulai dari penyebab, dampak, dan pencegahannya menjadi krusial dan membangun generasi Indonesia yang sehat dan kualitas, terutama terkait dengan penyiapan generasi emas tahun 2045. Nah, ini berdasarkan data ini Pak Bapak dan Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 secara nasional prevalensi stunting 21,6%, berdasarkan data SSG, kemudian 2023
turun sedikit 21,5. Kemudian 2024 ini apa namanya turun 19,8. Namun tahun 2024 dari masa RPJMN Pak Jokowi yang menargetkan 14% ini tidak tercapai. Sehingga ini memang menjadi masalah utama yang memang perlu harus dikaji dan di apa namanya diperkuat. Nah, ini stunting, existing memang sudah tahu Bapak Ibu sekalian penyebab stunting secara umum asupan gizi yang kurang, penyakit hipertensi berulang, akses terbatas terhadap air minum dan sanitasi, kurangnya pengetahuan dan pendidikan, faktor sosial ekonomi dan kemiskinan, akses terbatas pelayanan kesehatan, dan ini dampaknya, dampak jangka pendek, ini rentan terhadap penyakit, belajar yang rendah dan sering sakit, dampak jangka panjang ini terkait dengan perkembangan kognitif terhambat, penurunan produktivitas ekonomi, resiko penyakit kronis, kemudian kerugian ekonomi negara. Kemudian, nah ini kebijakan stunting yang existing yang sudah dilaksanakan, ini ada dua intervensi terkait dengan spesifik dan sensitif. Untuk spesifik ini lebih kepada kesehatan, pemberian ASI, suplemen, kemudian imunisasi lengkap, pemantauan pertumbuhan. Nah, untuk sensitif ini lintas sektor di luar kesehatan, tentunya terkait dengan akses kebersihan, pendidikan gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga, jaminan kesehatan, dan penyediaan pangan bergizi. Nah, ini apa namanya juga di sisi koordinasi dan kolaborasi sebagai bahan untuk membuat kebijakan kita, pentingnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, kemitraan swasta. Kemudian, nah ini alternatif solusi yang kita akan buat sebagai policy brief. Ini pendekatan-pendekatan yang lebih terkini, yaitu pertama pendekatan gizi yang lebih personalisasi. Ini yaitu terkait dengan intervensi berbasis data genetik. Ini lebih kepada audit status stunting yang memang lebih mengakar terkait dengan permasalahan kondisi kesehatan pada anak. Kemudian pengembangan pangan lokal, ini pemberdayaan masyarakat terkait dengan kearifan lokal, terutama terkait dengan pangan-pangan lokal yang memang mengandung gizi yang bisa dimanfaatkan. Kemudian dapur gizi, walaupun memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, namun konsep dapur gizi ini lebih kepada pemberdayaan komunitas yang bisa dilibatkan di tingkat desa ataupun kelurahan secara nasional. Kemudian yang kedua, kebijakan yang dapat kita ambil adalah pemanfaatan teknologi digital. Ini tentunya terkait dengan aplikasi, pengembangan aplikasi terintegrasi dengan AI sehingga memudahkan untuk pemantauan dan edukasi yang mungkin ini bisa diakses kepada masyarakat. Kemudian telekonsultasi gizi, kesehatan jarak jauh. Nah, ini metode konsultasi yang memang sebenarnya sudah jalan untuk pemeriksaan kesehatan secara umum, namun untuk stunting ini belum ada. Jadi kita akan coba kembangkan terkait dengan telekonsultasi gizi. Ini melibatkan dokter-dokter eh, anak dan dokter-dokter spesialis yang memang berkulit terkait dengan gizi. Ini bisa langsung berkomunikasi secara online. Kemudian edukasi ini tentunya untuk peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang awam terkait dengan masalah stunting. Ini sasarannya pada pasangan usia subur, pencegahan stunting dan sebelum pasca kehamilan. Kami pikir ini Pak Baban konsep-konsep policy brief yang mungkin dapat menjadi masukan dan bisa kita diskusikan karena memang era Pak Prabowo ini sepertinya agak kurang terkait dengan penguatan stunting, maka konsep policy brief ini memang harus dikuatkan. Nggak salah target RPJMN yang baru dari semula 14% ini dinaikkan menjadi 17 atau 18%, sehingga ini mungkin menjadi koreksi terkait dengan target capaian RPJMN di periode Pak Prabowo. Demikian Pak. Bapak, terima kasih. Sampai warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Makasih Pak Ridwan, Pak Tony, dan Pak Eko yang sudah memaparkan. Dari Pak Eka sudah menambahkan. Luar biasa saya kira ya. eh, Kerja keras meskipun di tengah-tengah memikirkan proper masing-masing. Saya juga cerita dengan para coach yang lain ya sekalian. Bagaimana
kesungguhan, keseriusan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan rancangan proper yang insya Allah nanti hari apa ya, tanggal 16 ya Pak ya? Cuma 3 hari lagi nih. Tanggal 16 Pak ya. Nah, Hari akan Senin, Pak. akan dilaksanakan seminar rancangan proyek perubahan ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Ah, Amin. setelah pembelajaran ini, Bapak nanti tunda dulu, fokus lagi ke proper ya. Karena Sabtu Minggu kan tidak ada pembelajaran, jadi fokus ke proper lagi. Nah, Bapak sekalian, tadi sudah ada 3 isu ya yang diangkat nih oleh Bapak Ibu sekalian ini. Nanti akan kita sepakati salah satu atau mau 2 atau tiganya, terserah. Yang akan diangkat menjadi policy brief nasional. Yang pertama tadi adalah isu kaitan dengan apa komoditas unggulan Brebes itu telur asin. Yang kedua adalah sama berbicara komoditas unggulan juga adalah bawang merah dan yang ketiga ini isu nasional. Mungkin nanti akan mengambil kasusnya di Brebes ya tentu saja kaitan dengan stunting. Yang perlu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya sekalian, jadi subtemanya adalah subtema kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, tapi mengambil isu yang tadi Bapak sampaikan untuk kasus di Brebes. Jadi nanti kita akan berbicara, misalnya ya, kayak tadi ya, eh, contoh yang ke-1 dan yang kedua ya, telur asin sama sama apa namanya itu bawang merah Bawang ya. merah. Misalnya tuh kita bicara tentang bagaimana nih kolaborasi antara pemerintah dengan swasta atau pemerintah dengan masyarakat atau tiga-tiganya seperti itu dalam rangka mendorong produk unggulan daerah misalnya seperti itu. Jadi nanti yang Brebes itu apakah itu misalnya itu telur asin atau bawang merah itu dijadikan sebagai salah satu kasus di Brebes yang nanti akan diinsert di dalam policy brief kita. Nah, gitu. Nah, kalau stunting juga begitu. Jadi kita bicara konteks stunting nasional. Kemudian nanti kasus stunting di misalnya Pak ya eh, di Brebes itu akan dijadikan sebagai salah satu contoh gitu ya untuk policy brief kita. Nah, mungkin yang ingin atau perlu kita diskusikan di antara 3 isu itu yang paling relevan untuk kita bahas dalam konteks kolaborasi pemerintah dengan swasta ini yang mana nih? Nah, yang perlu disepakati bersama nanti Pak ya. Yang mana nih? Apakah mau diangkat tiga-tiganya? Oh, saya silahkan aja terserah Bapak sekalian. Nah, cuman kemas di dalam satu judul yang bisa melingkupi itu semuanya. Ya, kalau misalnya itu kemasannya itu menjadi produk unggulan daerah, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya nih, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam misalnya itu meningkatkan eh, apa namanya itu pangsa pasar misalnya produk unggulan daerah. Mungkin yang ke-1 dan yang kedua itu bisa masuk. Tapi yang ketiga mungkin nggak masuk itu. Tapi kalau misalnya itu kolaborasinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia mungkin itu yang ketiga yang masuk ya misalnya di persentasenya yang ketiga maksud saya seperti itu. Jadi silakan Mas sekalian nanti diskusikan bersama ya eh, untuk menyepakati dulu nih. Nah, kalau pengungkapan tadi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian di situ mengidentifikasi permasalahan, bahkan ada yang sudah meluncurkan gagasan ya. Bagaimana caranya berkolaborasi membangun PPP tadi Pak Tony sampaikan. Nah, itu udah bagus tuh. Kemudian juga di kelompok Pak Ridwan tadi misalnya itu bagaimana pengembangan telur asin gitu ya untuk menembus pasar internasional itu juga saya kira sudah ada tuh ya poin-poinnya tinggal mengembangkan. Cuman sekali lagi sekalian kita sepakati dulu nih kita akan mengangkat yang mana. Ini harus menjadi kesepakatan bersama kelompok ini karena nanti kita akan menjadi satu policy brief ya jadi tidak tiga policy brief. Satu policy brief dengan mengacu kepada subtema. Subtema kita adalah kolaborasi ya. Sekali lagi Pak, subtema kita adalah kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Seperti itu. Oke. Nah, itu dari sisi peluang-peluang apa yang akan kita angkat ya di dalam eh, policy brief nanti sekalian ya. Nah, kemudian barangkali sekalian ini saya ingin menguatkan kembali nanti meskipun tadi belum semuanya ada ya, misalnya ringkasan eksekutif ya. Saya ingin eh, tekankan lagi sekalian di ringkasan eksekutif itu harus tergambarkan meskipun mungkin secara singkat namanya juga ringkasan ya. Itu gambaran masalahnya, kemudian juga pilihan kebijakan yang ditawarkan itu harus tergambarkan. Nah, kalau tadi misalnya itu ada beberapa alternatif kebijakan nah, yang kita tawarkan itu dengan studi yang sudah kita lakukan
atas dasar berbagai kriteria ya, misalnya visibilitasnya gitu kan, kemudian dampaknya, kemudian misalnya itu kaitan dengan eh, apa terutama itu visibilitasnya. Jadi kemungkinan dilaksanakannya itu si kebijakan itu dan juga dampaknya kepada masyarakat. Nah, itu yang mana nanti akan kita rekomendasikan. Jadi ada pilihan-pilihan kebijakan, alternatif-alternatif kebijakan dan ada kebijakan yang direkomendasikan. Nah, terutama kebijakan yang direkomendasikan itu harus muncul nanti di dalam eh, eksekutif summary, Pak. Nah, itu digambarkan, itu ya. Kemudian apa namanya itu yang perlu juga ditampilkan Mas sekalian ya mengenai eh, ada nggak kebijakan existing yang sekarang ini terkait dengan isu itu gitu ya. Nah, kalau bicara kolaborasi kan eh, saya kira banyak ya Mas sekalian ya. Bicara kebijakan tentang kolaborasi. Spesifik kaitan dengan PPP misalnya itu akan ada Perpres 38 ya tahun 2018. Kalau nggak salah ya Pak ya, itu 2013. Ya, Perpres tentang kerjasama apa Pak? KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan BU ya, usaha. Nah itu KPBU ya, Pak Badan ya Usaha. benar dengan nah badan itu usaha. kan, itu. Nah, kalau misalnya kita akan mengangkat produk unggulan, mungkin nanti ada kebijakan lagi kaitan dengan itu. Ya, kaitan dengan pengembangan komoditas unggulan, misalnya seperti itu ya. Teorinya saya kira banyak itu teori tentang itu. Mungkin Pak yang punya background di Bapeda itu pasti sangat memahami yang konsepnya apa tuh Pak Tony? Yang one one village one product gitu ya. One product, ya Nah, ya komoditas unggulan itu kan. Nah, ya. itu bisa dijadikan sebagai landasan teorinya Mas sekalian ya. Selain kaitan dengan PPP nanti ya Mas sekalian. Kalau misalnya kita mau mengangkat itu ya produk unggulan tertentu. Kalau kaitan dengan masalah stunting misalnya itu mungkin basis teorinya kaitan dengan SDM itu mungkin ya Pak. Selain teori kolaborasi ya. Kalau itu yang disepakati nanti ya, terserah Mas sekalian nanti diskusikan. Mungkin setelah Jumatan itu diskusi itu ya sekalian. Karena sekarang sudah jam 11.23, tinggal 7 menit lagi. Jadi tinggal diskusikan. Jadi apa namanya Mas sekalian, selain tadi itu di ringkasan eksekutif munculkan alternatif kebijakan yang kita tawarkan, juga dalam analisis itu diperkuat dengan kebijakan existing dan juga mungkin analisis secara konseptual ya. Nah, sebagai gambaran tadi untuk misalnya ingin menguatkan produk unggulan, mungkin ada teori tadi one one village one product gitu ya. Dulu itu ada konsep ini, coba di search lagi Mas sekalian. Ada konsep yang ditawarkan oleh Profesor ini Pak Martani Husaini. Dia guru besar dari UI Mas sekalian, dia pakar marketing. Dia menawarkan konsep Saka Sakti Pak Eko, namanya itu Saka Sakti. Saka Sakti itu singkatan dari satu kabupaten, satu komoditas inti itu. Nah, maknanya satu komoditas, tapi bisa dimaknai beberapa komoditas sebenarnya. Nah, coba dicari itu. Sebenarnya dasar teorinya juga sama, yaitu one village one product itu dalam ekonomi regional ya, kalau tidak salah teori itu. Nah, ini dijadikan sebagai landasan teori ya. Kemudian, Mas sekalian, Satu kata, selain satu itu, aksi yang bermakna. apa Pak? Satu kata, Satu. satu aksi yang bermakna. Itu konsep lain lagi Pak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini yang jangan lupa juga Mas sekalian. Eh, eh, Kalau misalnya itu kita ingin menguatkan komoditas unggulan, misalnya Ibu sekalian, branding itu ternyata sangat-sangat penting, Mbak ya. Nah, ya kalau kita mau menguatkan, jadi teori atau konsep ya yang kemarin sudah kita pelajari bisa dikembangkan lebih lanjut mengenai branding, Pak. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin karena eh, dia itu pintar dalam membranding, ya. Yang kemarin saya contohkan itu kayak dulu Pak. Sekarang mungkin udah berubah. Gorontalo terkenal dengan jagungnya, senak ke sana itu ternyata itu tidak terlalu banyak itu produksi jagungnya itu. Mungkin ada yang dari Gorontalo di sini. Lebih banyak Sulawesi Utara Pak daripada Gorontalo, tapi terkenal jagungnya. Kenapa? Dia itu pintar dalam membrandingnya. Ya gitu. Jadi kalau kita mau mengembangkan kebijakan kaitan dengan itu, saya pikir kita juga singgung tuh konsep kaitan dengan branding ini. Ya selain tadi itu Saka Sakti atau One Village One Product
juga kaitan dengan branding itu penting untuk ditekankan sekalian. Nah, itu sebagai apa namanya itu menguatkan saja Bapak sekalian. Kemudian apa namanya itu eh, jangan lupa juga nanti pada saat Bapak dan Ibu sekalian menawarkan alternatif itu, alternatif kebijakan, eh, pilihan-pilihan kebijakan dulu, Pak. Pilihan-pilihan kebijakan dulu. Sebelum kita merekomendasikan satu kebijakan, itu buat berbagai macam kriteria. Kemarin sudah ada ya, kita sampaikan dalam teori tentang policy brief itu ada efisiensi, efektivitas, ada growth, ada macam-macam itu Pak ya kalian. Untuk menilai bagaimana misalnya itu kebijakan-kebijakan yang kita tawarkan itu yang paling memungkinkan. Nah, setelah itu baru kita tentukan ya berdasarkan situasi dan kondisi ya. Nah, biasanya yang jadi constraint itu kan sumber daya sekalian ya, sumber daya. Itu yang jadi constraint. Jadi berdasarkan analisis misalnya itu dengan kriteria-kriteria yang disampaikan, maka yang paling memungkinkan dalam jangka pendek misalnya itu kebijakan yang harus dilakukan atau dalam waktu dekat ya, atau yang harus segera dilakukan istilahnya terserah ini kebijakannya seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu yang mungkin nanti ya setelah Jumatan kita diskusikan. Dan saya berharap sekalian untuk pertemuan kali ini, nih Pak Tony, Pak Ridwan ya, itu sudah sampai kepada apa namanya itu keputusan bersama nih kita akan mengangkat apa gitu ya untuk ini karena Oh, siap, siap, Pak. kalau belum sampai kepada keputusan itu nanti kita akan sulit untuk menggali data lebih lanjut terkait dengan itu Pak Tony. Nah, jadi kita hari ini harus sampai kepada apa yang akan kita angkat ya. Isunya itu isu apa? Apakah isu stunting ataukah isu bawang merah ataukah isu apa namanya? Tadi itu telur asin atau mau tiga-tiganya atau dua di antara tiga ya terserah sekalian ya yang relevan bisa dilingkupi dengan policy yang sifatnya itu nasional sekalian. Nah kalau untuk laporan VKN sekalian laporan VKN ini eh Bapak mau ngambil salah satu juga boleh sekalian. Nah, tetap tapi dalam tema tentang kolaborasi ya tentang kolaborasi ya. Nah, nanti rekomendasi-rekomendasinya mungkin spesifik kepada pemerintah daerah. Jadi jangan lupa bahwa sekalian harus dilihat dari aspek kewenangan. Ya, jadi undang-undang sekarang masih undang 23 ya 2000 undang-undang 23 tahun 2014 Pak ya tentang pemerintah Masih, daerah masih, Pak. masih kan? Masih, Pak. Nah lihat di situ pembagian kewenangan jangan merekomendasikan yang itu merupakan kewenangan pusat Pak gitu. Jadi ke pemerintah daerah ini rekomendasinya untuk laporan VKN gitu. Saya kira itu mungkin Mas sekalian ya sementara karena waktu sudah jam 11.29 satu menit lagi. Nanti jam 1 kita masuk lagi ya Pak Ketua Pak Ridwan. Nah, kemudian nanti kita langsung nanti dipimpin oleh Pak Ketua untuk mendiskusikan apa isu yang akan kita ambil nih sebagai bahan policy brief. Nah, setelah itu kita akan diskusikan selanjutnya sampai dengan nanti akhir akan didiseminasikan policy brief ini pada level nasional, mungkin webinar nasional gitu sekalian. Dan itu akan luring sekalian di sini untuk seminar webinarnya itu. Nah, yang mau isunya yang diambil mana saja silakan, tapi tetap dalam koridor subtema kolaborasi, Pak. Itu yang ditekankan kolaborasi. Supaya tidak ada apa namanya itu overlapping dengan kelompok yang lain. Saya informasikan lagi kelompok pertama itu tentang SDM. Maaf, maaf. Tentang ini, tentang bisnis proses ya, digitalisasi itu Pak. Itu kelompok pertama. Yang ke Banjarnegara kalau nggak salah. Kelompok kedua itu Cilacap itu bicara tentang SDM Pak. Sumber daya manusia. Nah, kelompok kita ini berbicara kolaborasi. Nah, supaya kita nanti tidak overlapping dengan itu. Saya kira itu Mas sekalian ya. Jelas Bapak? Siap, siap, Pak. Jelas, Oke, Pak. makasih Pak Tony, makasih Pak Eka, Pak Eko, Siap, Kasih. Bapak. dan Siap, semuanya. makasih Makan Pak dulu, Pak. Baban. Udah mepet banget nih. Kita jam Lari. 1 masuk lagi. Siap, Siap. Siap, Pak. siap, Pak. Siap, Siap, siap. siap. Ya, Pak. Ayo, izin Jadi Pak, yang mau sudah Jumatan Jumatan dulu. sekarang harusnya jam 12 sudah masuk ya sendirian nanti. Iya, Pak, betul. Ya, Enggak jam izin 1 Pak, lagi Jumatan dulu, Pak.
Baik, Ya, makasih Izin Jumatan Mas dulu. Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, Ayo, punten saya nanti ada tamu dari UPI, Pak Dekan FK. Nanti Pak Tony pimpin ya. Itu boleh, aja boleh, masuk boleh, bawang boleh. putih itu ya. Bawang itu aja Oke, lah ntar. bawang merah aja ya. Kesepakati ya Ya bawang kawan-kawan, merah ya. setuju? Hah? Karena ada Iya Pak, kolaborasinya. Pak Tony bawang merah aja. Oke ya, Ah, karena Sepakat, sepakat. jadi supaya kita Videonya nggak udah dua ada kali juga itu kerja. kan? Iya, videonya udah ada Ya, lagi proses. Ya, sip. sepakat ya. Oke, ya siap, nanti siap. Sepakat, tolong sepakat. pimpin ya. Saya ada Oke, tamu. oke, oke. Jumat, Jumat, tutup, tutup. Jumat, Jumat. Bapak tutup. Monggo.